Lingkupilah kami ya Tuhan, ketika diri kami diterjang oleh berbagai pergumulan, bencana alam, bahkan kesakitan sekalipun. Agar bukan kegelapan yang terjadi dalam hati kami, melainkan terang Tuhan. Lingkupilah dan jagailah setiap anak-anak-Mu yang masih berada di tempat-tempat pengungsian mengharapkan pertolongan. Dalam segala keluh kesah dan sakit yang mereka rasakan, hadirlah Engkau Tuhan melalui kami, anak-anak-Mu. Karena itu kami menyerahkan hati kami, supaya Roh Kudus Tuhan berkuasa atasnya, dan memimpin diri kami untuk memahami firman-Mu dalam segala kesederhanaan. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah hati kami, supaya sepulang dari tempat ini kami menjadi terang, bukan membesar-besarkan kegelapan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya akan mulai ketika kita siap. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan seringkali mengkhawatirkan diri kita, terlebih lagi kita yang tinggal di Jakarta ini. Apakah besok pagi Jakarta mendung atau terang? Kita bergumul karenanya. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, "Kapankah kamu tahu bahwa kegelapan itu hilang dan berubah menjadi terang?" Muridnya yang pertama menjawab, "Ketika perlahan-lahan saya mampu melihat satu benda di dalam kegelapan itu."
Tapi sang guru masih geleng-geleng kepala. Lalu murid yang lain mengatakan, ketika saya mampu melihat sesuatu dalam kegelapan itu dan mengenalinya, bahkan menyebutnya dengan benar. Bapak Ibu, guru itu pun masih menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu ketika ia mulai menjawab, kapan kamu bisa tahu kegelapan itu hilang dan berubah menjadi terang? Apabila kamu mampu melihat ke dalam mata seseorang dengan penuh kasih. Dan dari dalam pancaran matanya kamu mampu mengenal bahwa ia adalah juga saudaramu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ilustrasi ini kegelapan seringkali digambarkan sebagai kesulitan kita. Ya. Tetapi terang itu adalah suatu yang sangat membahagiakan. Satu situasi penuh dengan sukacita. Sehingga kalau dengan demikian saya bertanya, saudara yang datang ke rumah Tuhan di malam hari ini, saudara ada dalam kegelapan atau ada dalam terang? Mana yang lebih mendominasi kehidupan kita? Kesulitankah yang terus kita bicarakan, kita besar-besarkan, kita upload fotonya? Ataukah kesukacitaan, keyakinan yang mau kita tegaskan kepada orang lain? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang menjadi simbol akan adanya kasih sayang, akan adanya pengharapan, akan adanya perubahan hidup yang lebih baik lagi menjadi sebuah kenyataan. Karena itu terang-terang yang demikian dirindukan. Dirindukan oleh penulis surat terbuka kepada Ibu Negara Vita Sinaga Hutagalung. Ya. Karena ia tidak dapat melihat terang yang dimiliki oleh Ibu Negara dari hasil jepretan lensanya dan dimunculkan di Instagram. Dirinya mengalami kegelapan setelah beberapa bulan ada di tempat pengungsian. Terang yang sama juga dirindukan oleh korban banjir di Jakarta ini. Yang menyadari bahwa banjir ini bukan hanya datang karena curah hujan yang bertambah, tapi perilaku orang-orang di kota yang masih membuang sampah sembarangan. Terang itu juga dirindukan oleh gubernur kota ini yang mau melihat warganya hidup dalam keadaan sehat, lebih maju dari bangsa yang lain. Terang yang sama juga dicari oleh saudara dan saya. Setiap kali kita melewati jalan-jalan di kota ini penuh dengan kemacetan, kita berharap kota ini berubah. Kalau begitu saudara-saudara, kita ini ada dalam kegelapan. Kita selalu bilang di sini macet. Kita selalu menyalahkan banyak pihak. Kita selalu mengangkat semua kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Dan hasilnya, seorang relawan yang seringkali diutus oleh Gerakan Kemanusiaan Indonesia ke tempat-tempat bencana alam mengungkapkan, hal terberat ketika mereka sampai di tempat bencana adalah orang-orang yang menjadi korban bencana itu diam dan tidak bertindak apa-apa. Mereka hanya mengharapkan 100% orang-orang yang datang membantu mereka menyelesaikan persoalan mereka. Dan mereka hanya siap masuk di rumah yang bersih, masuk di tempat yang bersih. Mereka tinggal di dalam kegelapan. Sekalipun bencana sudah lewat, orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan ini tetap merasa iri. Kenapa saya tidak dapat bagian, kenapa orang lain tetap ada bagiannya. Bapak Ibu saudara-saudara, terang Tuhan inilah yang dibawa oleh Kristus. Kristus yang datang mewujudkan pengharapan manusia. Adakah hidup di luar dosa manusia? Tuhan mewujudkan terang itu supaya manusia dapat melihat ada keselamatan di luar kehidupan manusia yang berdosa itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan dalam pembacaan Injil Matius pasal yang keempat ini diungkapkan. Kristus memulai pelayanannya di kota Kapernaum, di pinggir
wilayah orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Yang oleh Nabi Yesaya dikatakan, itu tanah Zebulon dan Naftali, yang isinya adalah orang-orang asing. Kristus tidak memulai pelayanannya di jantung kehidupan keagamaan orang Israel, yaitu Yerusalem. Sebab Tuhan tahu, di sana kegelapan itu jauh lebih pekat. Orang telah salah membaca, orang telah salah menerima akan segala perintah Allah yang diungkapkan oleh nabi-nabinya. Tetapi ketika Kristus memulai itu di Kapernaum, Tuhan memulai terang itu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, bukan di tengah-tengah umat pilihan Allah sendiri. Dengan kehadiran Kristus sesungguhnya mau ditegaskan, umat pilihan Allah sudah habis masanya dipakai untuk menjadi alat keselamatan. Tetapi Allah yang datang menjadi manusia itu mau merangkul semua bangsa-bangsa yang lain yang belum percaya menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita menurut Injil Matius pasal yang keempat ini mau saya tegaskan di dalam 3 hal sebagai hal yang utama. Bagian yang pertama yang mau diungkapkan adalah Tuhan melibatkan manusia di dalam karya kasih. Tuhan kita yang datang sebagai Mesias itu adalah Tuhan yang tidak selalu memiliki peran-peran yang dirinya harus ditonjolkan. Tuhan kita bukan Allah yang one man show supaya orang melihat dirinya. Tetapi Tuhan merangkul manusia yang berdosa, manusia yang mencari keselamatan, manusia yang ada dalam kegelapan itu. Sebab ketika Tuhan merangkul manusia itu, maka itu berarti Allah itu mengajak manusia untuk boleh berjalan dari kegelapan hidupnya kepada terang Tuhan yang ajaib. Tidak ada orang yang dapat menyelesaikan persoalan kita kecuali kita ikut di dalamnya. Dan apa yang diungkapkan Tuhan di dalam keterlibatan manusia itu adalah Tuhan mengungkapkan perkataannya yang sederhana. Mari, ikutlah aku. Perkataan Tuhan adalah sebuah tawaran kepada hidup manusia yang berdosa. Perkataan Tuhan bukanlah desakan, bukanlah suruhan, tetapi Tuhan meminta kesediaan manusia itu untuk mengikut dirinya. Mari, ikutlah aku. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga menjadi bagian dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk bangkit menjadi terang. Tetapi Tuhan justru mengajak kita, mari ikutlah aku. Dalam ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Kristus adalah sebuah cara yang baru. Ketika orang-orang Farisi juga punya murid, ketika ahli-ahli Taurat juga punya murid, tapi murid-murid mereka adalah murid-murid yang melamar. Murid-murid mereka adalah murid-murid yang adalah dulu orang yang selalu ikut dengannya, di bawah kekuasaannya. Tetapi Kristus memberikan sebuah tawaran ajakan kepada umat manusia. Mari, ikutlah aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan yang diungkapkan mari ikutlah denganku adalah sebuah ajakan supaya orang yang mau mengikut Tuhan itu berjalan di belakang Tuhan. Orang yang ikut dengan Tuhan itu memilih untuk mengikut Tuhan, berjalan di belakang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedang ikut kursus main biola, maka kita tentu punya perlengkapannya. Tentu kita akan melakukan latihan yang sama dengan guru kita. Tentu kita punya kebiasaan bangun tidur, berlatih, makan dan lain sebagainya. Hal yang sama kita lakukan. Begitu juga kalau di sisi lain kita ikut seorang pendaki gunung.
Perlengkapan kita juga pendaki gunung. Ya. Tubuh kita juga dilatih sebagai seorang pendaki gunung. Kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Tetapi sungguh akan di luar dugaan apa yang terjadi kalau saudara mau ikut seorang pendaki gunung tapi saudara pakai baju renang. Ya. Saudara ikut pendaki gunung tapi bobot diri saudara lebih besar. Hal yang sama juga dilakukan ketika tawaran Tuhan itu diungkapkan kepada kita. Mari ikutlah denganku. Ya. Maka itu berarti kita harus bersedia mengikut apa yang Tuhan lakukan. Kita pun melakukannya. Ya. Dalam Injil Markus, para murid-murid seringkali berpolemik dan mereka mengalami sebuah pergumulan. Sebab mereka sekalipun sudah menjadi murid Kristus, nampaknya mereka masih memiliki kesulitan mengikuti kebiasaan Tuhan. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 di sana diungkapkan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yang bangun itu Tuhan Yesus. Ia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Tapi kalau terus kita baca bagian ini, murid-murid itu setiap pagi akan mencari gurunya ada di mana. Dan setiap pagi mereka akan menemukan Yesus sedang berdoa di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang sunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang menjadi bagian dari kehidupan. Ketika kita diajak oleh Tuhan, mari ikutlah denganku. Apakah kita juga bersedia mau ikut dengan Tuhan itu? Dengan seluruh konsekuensi yang ada di dalamnya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu memanggil kita menjadi penjala manusia. Penjala manusia berarti yang dijala bukanlah orang-orang. Ini sebuah kata kiasan yang mau diungkapkan kepada kita. Sebab panggilan Tuhan itu adalah panggilan pelayanan untuk setiap orang percaya. Dalam kehidupan kita, dalam rentang waktu hidup kita dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lansia, harus ada satu masa di mana saudara memasuki pelayanan. Sebab di sanalah saudara diperkaya dalam hidup. Di sanalah kita akan menemukan kedewasaan dalam iman. Di sanalah kita menjadi tahan uji. Dan di sanalah kita dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya yang terjadi adalah begitu banyak orang yang merasa dirinya terpanggil oleh Tuhan, tetapi dia terus-menerus memikirkan segala sesuatu akan makna panggilan itu. Ini menjadi persoalan yang utama. Thomas Aquinas pernah memiliki ungkapan demikian. Lebih baik menerangi orang daripada hanya sekedar bersinar. Membawa orang pada perenungan akan kebenaran daripada hanya merenung. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan ini mau menegaskan ada begitu banyak orang percaya berkata dalam mulutnya, aku mau mengikut Tuhan, tapi tidak pernah pergi. Ya. Karena itu ketika Tuhan mengatakan kepada kita, mari ikutlah denganku, aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia, ya, penjala orang. Maka panggilan Tuhan itu dengan sendirinya mau mengajak setiap orang untuk ikut dengan Tuhan melangkah. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan bukanlah pelayanan-pelayanan dalam hal-hal teori. Tetapi ada satu kesatuan, wujud kenyataan yang kita buktikan. Yang semuanya mengerjakan terang Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, panggilan menjadi penjala manusia, seringkali banyak orang salah mengartikan panggilan ini. Bahkan mempersempit panggilan ini sebatas apa? Mencari jiwa-jiwa menjadi anggota jemaat.
menjadi pengikut-pengikut anggota persekutuan. Padahal apa yang hendak dimaksudkan Tuhan adalah menjadi penjala manusia itu berarti saudara dan saya, kita punya satu tanggung jawab, bukan saja mencari atau memiliki pendukung-pendukung. Justru dalam panggilan itu Tuhan mau menegaskan supaya orang-orang percaya yang mau pergi buat Tuhan memberikan tuntunan, memberikan dukungan, memberikan pemeliharaan, bahkan memberikan penguatan kepada orang-orang yang ada dalam gelap tadi, supaya mereka menemukan jalan Tuhan yang terang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang masih tinggal dalam kegelapannya. Mereka mencari jalan terang. Banyak orang yang sudah melakukan dosanya dan merindukan berjalan pulang kembali, memasuki pertobatannya, tetapi mereka tidak tahu kemana jalan itu. Di sanalah saudara dan saya hadir sebagai penjala manusia, membawa mereka menemukan jalan terang di dalam Tuhan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan menjadi penjala manusia adalah panggilan untuk memasuki pelayanan di dalam kehidupan kita. Panggilan untuk membangun masyarakat yang lebih baik di dalam terang Tuhan. Seorang petinggi Polri pernah sharing dengan saya lalu mengungkapkan, Pak Pendeta, sekalipun seluruh polisi itu turun mengatur lalu lintas, sulit rasanya mengubah perilaku kalau dari orang-orang itu sendiri yang tidak mau ikut peraturan bertambah-tambah banyak setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan kita dengan lalu lintas dan kemacetan bukan persoalan polisi yang kurang, tetapi persoalan saudara dan saya yang melanggar itu bertambah banyak. Ini persoalan umat, ini persoalan gereja. Persoalan kita adalah persoalan parkir. Saya ingat rekan pendeta sharing, dia mengungkapkan pada jam kebaktian di masa raya Natal, ketika di tempat itu ada 3 orang pendeta, harus ada 1 orang pendeta yang berdiri di pinggir jalan supaya jemaatnya takut dan mau parkir tertib. Kalau pendetanya masuk ruangan, maka parkirnya juga kembali berantakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini persoalan kita, ini kegelapan kita. Dan Tuhan memanggil kita supaya kita keluar daripada terang. Karena itu masukilah bagian ini sebagai pelayanan kita. Persoalan kita dengan banjir bukan persoalan curah hujan yang bertambah, tapi perilaku masyarakat yang belum berubah. Persoalan kita dengan korupsi bukan persoalan KPK yang kurang canggih, kurang penyidik, tetapi banyaknya orang yang merasa iri dengan orang lain. Persoalan saudara yang bergumul dengan sakit penyakit bukan persoalan tidak ada dokter yang memberikan pengobatan, tetapi diri kita yang terus-menerus ada dalam kegelapan membesar-besarkan penyakit kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Jumat yang lalu kami baru pulang dari Pineng. Saya mengantar istri saya untuk kembali berobat. Dan hal yang paling tidak saya sukai ketika saya harus membawa istri saya adalah di sana yang paling banyak orang Indonesia berobat, semua orang bertanya soal penyakit kepada sesamanya hanya untuk membandingkan sakitnya jauh lebih hebat dari sakit saudaranya yang lain. Jadi saya lebih memilih diam. Pasien bertanya, ibu umur berapa? Oh 37. Wah saya 26 juga udah begini gitu ya. Itu kegelapan kita. Dan baru-baru ini ada begitu banyak orang mengupload berbagai bencana baik di Sinabung maupun di Manado. Yang diupload apa? Kesulitan yang dibesar-besarkan.
Foto orang yang hilang, foto orang yang tewas, jembatan yang terbelah, jalan yang terbelah. Tapi ada seorang yang dulu pernah studi di IPDN dan kami melayaninya di GKI Ampera. Ketika banjir bandang melanda Manado, hari ketiga ia mengupload foto seorang anak sekolah minggu. Di tengah-tengah tumpukan kursi-kursi di ruang gereja, ia sedang membersihkan ruangan itu. Lalu ada satu kalimat di bawahnya, ketika orang lain sedang membersihkan rumah mereka masing-masing, anak sekolah minggu ini membersihkan rumah Tuhan. Lalu terjadilah diskusi yang luar biasa. Foto itu sebetulnya menginspirasikan. Di dalam kegelapan kita, kita masih memikirkan diri kita masing-masing. Dan menjadi pertanyaan, adakah orang yang mau tinggal di rumahnya masing-masing kalau dia tahu sebentar malam banjir datang? Tentu tidak. Semua orang mencari satu tempat yang sama supaya mereka boleh selamat bersama-sama. Dan pilihan membersihkan rumah Tuhan sebagai tempat yang jauh lebih luas, jauh lebih lebar, sebagai tempat semua orang berkumpul, justru adalah pilihan yang baik, pilihan yang menarik, yang dilakukan oleh anak sekolah minggu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga yang mau diungkapkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Orang-orang harus merespon panggilan Tuhan dan meninggalkan apa yang menjadi fokus. Ya, meninggalkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Ya. Anak-anak muda nelayan itu ketika mendengar Tuhan mengatakan, "Mari ikutlah denganku," mereka meninggalkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Ya. Dalam cerita ini yang menarik, ini terutama jam 7 malam. Tuhan itu kok manggil yang muda-muda. Kok Bapak Zebedeus itu kok nggak mau menjawab, ya? Kok nggak mau ikut? Ya. Ini bukan mau menegaskan orang-orang tua tidak perlu lagi diselamatkan, bukan. Tapi pilihan orang muda mengikut Tuhan adalah sebuah pilihan yang luar biasa. Di tengah-tengah dinamika orang muda mau memilih kehidupan yang lebih sukses, di tengah-tengah orang muda mau memilih karir, pilihan untuk memasuki pelayanan adalah pilihan yang mengerjakan kedewasaan iman di dalam diri orang itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan pelayanan adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh terikat dalam satu persekutuan, kita boleh terikat pada satu orang pendeta atau gembala. Tetapi pertama-tama, ikatkanlah diri kita kepada pekerjaan Allah itu sendiri, bukan kepada yang lain. Karena dengan demikian, kita sendiri juga akan dituntun Tuhan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan bagi setiap kita yang sudah memasuki pelayanan-pelayanan itu, maka lakukanlah itu dalam ketertundukan, dalam rasa takluk kepada Tuhan. Maka di sanalah kita akan menemukan terang Tuhan yang ajaib. Dan bagi saya terlebih lagi, setiap kita yang dipercayakan mengelola berkat-berkat Tuhan yang dikumpulkan, orang-orang yang demikian justru harus lebih belajar takut kepada Tuhan melebihi orang-orang yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau esok masih banjir, kegelapan masih melanda kita, tapi firman Tuhan ini mau menegaskan, terang Tuhan itu sudah datang. Dan Natal kita rayakan sebagai kedatangan terang Tuhan. Kalau demikian, esok pagi saudara mau jadi terang atau tetap tinggal dalam kegelapan? Itu adalah pilihan. Karena hari ini Tuhan mengatakan, "Mari ikutlah denganku. Kamu aku jadikan penjala manusia." Di luar sana banyak orang yang bergumul dengan sakitnya, tetapi terlalu mengasihani dirinya dalam penderitaan sakit. Karena itu jangan pernah bicarakan dan besar-besarkan lagi segala penderitaan, tapi ungkapkanlah
kata-kata yang mendukung, kata-kata yang mendorong, supaya setiap orang-orang percaya itu memiliki semangat baru untuk memulai kehidupan. Selamat menjadi terang Tuhan. Amin. Kita bersaat hening sejenak.